Podcast siang malam. Yuk. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita bahas podcast yang lagi ini nih guys. Lagi denger nih yang lagi hangat-hangatnya. Pemerintah mau nerapin semacam karantina wilayah gitu ya kan. Cuman istilahnya nggak dipasang kayak istilah karantina wilayah, cuman judulnya pembatasan sosial berskala besar nih. Nah, jadi apa sih menurut kalian? Nantilah kalau itu pembahasannya nanti gue nanyain perbedaannya atau apa gitu. Cuman ini yang updatean terbaru dari permasalahan yang kita hadapi bersama tentang corona ini. Apa nih terbaru dari kalian semua? Gue mau nanya ke semuanya dah. Coba dulu dari Aan, apa updatean terbaru Aan? Kalau dari gue tinggal di Batam ya. Kalau di Batam sih ada satu lagi yang meninggal dunia nih. Jadi total meninggal udah ada 2 orang. Terus gue lagi buka situsnya juga nih yang untuk corona daerah Batam itu yang ODP ada 987 dan PDP ada 47 dan 4 orang positif. Baru 4 orang positif udah sebanyak ini ODP sama PDP-nya loh, banyak banget. Nggak tahu nih, yang terdeteksi baru 4 orang positif dan 2 orang meninggal. Terus kalau karantina wilayah kayaknya belum ada himbauan dari pemerintah daerah karena warga di sini masih kerja kayak biasa ya. Kerja swasta masih kerja kayak biasa, yang karyawan negeri, pegawai negeri udah working from home sejak 17 Maret kemarin. Oke, itu dari Batam update terbaru. Nah, dari Sabil apa nih update kan Bil? Kalau dari Bogor mungkin ya, hari Senin itu katanya sempat ada rapid test itu sebanyak 414 orang dan ada tiga doang yang positif, yang lainnya negatif katanya. 414 orang, 3 positif gitu. Terus kalau masalah lockdownnya, Bogor katanya bakal ikut karantina wilayah kalau Jakarta sudah melakukannya duluan. Jadi dia berpatokan sama Jakarta kayaknya. Oh gitu, berarti ngikut kalau suaranya udah banyak dulu karantina wilayah gitu ya. Kan dia paling dekat sama Jakarta juga kan. Oke. Nah nih, dari Aulia yang di pusat nih, yang di Jakarta gimana Al? Baik, selamat pagi teman-teman semua. Pagi. Updatean dari saya ya. Updatean dari Jakarta Pusat apa ya? Kemarin saya baca berita katanya Jokowi baru akan mau menetapkan karantina wilayah. Nah, dari yang saya tangkap ini sepertinya sebenarnya kita udah mengarah ke karantina wilayah ya. Saya lihat Indonesia itu Jokowi tidak mau menggunakan kata-kata lockdown, tidak mau menggunakan istilah lockdown, walaupun sebenarnya maksudnya sama aja, lockdown, karantina wilayah, mau apapun istilahnya. Intinya kita membatasi pergerakan seseorang dalam satu wilayah, tidak boleh keluar, tidak boleh masuk, dan stay di rumah aja. Sebenarnya pemerintah kita udah mengarah ke situ sih, cuman baru sekedar dalam tahap himbauan belaka aja. Seperti presiden menghimbau atau gubernur menghimbau untuk masyarakat, warga tetap di rumah, tidak boleh keluar dari rumah. Nah, baru sebatas tahap himbauan aja. Nah, berita kemarin itu sore katanya pemerintah mau membuat suatu peraturan atau undang-undang yang melarang orang untuk berpindah dari suatu lokasi lain atau untuk tetap di wilayahnya masing-masing. Nah, pemerintah baru akan menggodok suatu peraturan tersebut.
Nah, jadi menurut saya kalau udah Iya. ada peraturan atau undang-undang yang seperti itu ya lebih bagus kan. Polisi jadi punya kekuatan yang berdasar hukum untuk melarang seseorang. Nah, kalau sekarang yang masih belum ada, baru sekedar himbauan ya polisi yang mau apa kan. Polisi belum punya Iya, dasar hukum yang kuat untuk melarang orang. Ya gitu sih. Jadi sekarang kita tunggu aja peraturannya bagaimana dan undang-undangnya bagaimana. Iya, Ada sih ya undang-undangnya, katanya saya baca. Undang-undang nomor 6 Iya. tahun 2018 tentang Yep. karantina kesehatan gitu. Iya. Cuman ini masih ini gue juga pembatasan sosial. Iya. Ini gue mau bahas undang-undangnya juga ya. Ini gue juga lagi ngebaca tentang undang-undang peraturan karantina wilayah itu baru ditetapin tahun 2018. Jadi dia ada beberapa. Jadi Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 itu ada yang berhubungan dengan karantina wilayah dari pasal 49 ayat 2. Terus ada lagi pasal 53. Pasal 53 berarti yang masih Undang-Undang Nomor 6 itu ya 2018. Terus jadi gue bacain satu-satu deh. Jadi menurut undang-undang itu yang berarti yang pasal satunya yang berhubungan dengan karantina wilayah itu definisinya ya. Jadi definisinya di pasal 1 itu berbunyi karantina wilayah adalah pembatasan penduduk dalam suatu wilayah termasuk wilayah pintu masuk beserta isinya yang diduga terinfeksi penyakit dan atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi. Itu pengertian yang menurut undang-undang ya. Sedangkan pengertian dari pembatasan wilayah pembatasan sosial berskala besar adalah pembatasan kegiatan tertentu pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit dan atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit. Jadi kayaknya perbedaan definisinya tipis-tipis sih kalau menurut gua. Yang satu kalau untuk karantina wilayah itu di suatu wilayah, cuman dia terfokus di daerah pintu masuk. Jadi di dalam satu wilayah nih, cuman yang kayak border gitulah, yang perbatasan kota lah, belum masuk di pusat kota. Cuman kalau untuk pembatasan sosial berskala besar ini lebih ditekanin untuk orang-orang di dalam nih, di orang-orang yang udah di pusat kotanya lah gitu. Cuman kalau karantina wilayah itu udah dimulai dari pinggiran-pinggiran. Kalau gue yang nangkep ya, ini silakan buat yang dengar juga, buat kita juga ngambil kesimpulan definisinya gimana gitu ya. Yang lebih paham mungkin terus, ada ya gitu. Iya, nah ini kalau untuk pasal 3-nya tentang tujuannya. Tujuan dari penerapan karantina kesehatan adalah untuk melindungi masyarakat dari penyakit dan atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Ini kalau gue baca ini sumbernya dari ini ya, dari CNBC Indonesia per hari ini. Bukan, kalau gue lihat ini tanggalnya per tanggal 30 kemarin. Artikelnya diturunin ya. Jadi gue nggak asal baca, ini gue bacanya dari artikel yang diturunin dari CNBC Indonesia gitu. Tambahan. Ya. Terus selama perbedaan ini, kenapa pemerintah lebih milih istilah pembatasan sosial skala besar? Karena dalam istilah karantina wilayah itu pemerintah dituntut untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar orang dan makanan hewan ternak selama terjadinya karantina wilayah gitu. Mungkin ini agak berat bagi pemerintah, kenapa lebih memilih untuk pembatasan sosial gitu skala besar. Karena kan kemarin sempat chaos juga di India ya, yang lockdown itu. Iya. Berarti menurut pemerintah Undang-Undang 2018 itu tentang karantina wilayah, pemerintah mewajibkan agar pemenuhan hak-hak dasar orang yang dikarantina. Benar begitu? Iya, jadi dia tanggung jawab sepenuhnya. Ya, jadi sedangkan aturan baru pemerintah yang mau dibikin ini tadi namanya apa, Bin? Pembatasan sosial skala besar ya? Iya benar.
Iya. Nah, itu berarti kalau nggak salah yang saya baca kemarin itu, pembatasan sosial skala besar itu pemerintah maunya seperti toko-toko makanan, logistik, obat-obatan itu tetap berjalan, dan yang lainnya itu ditutup. Ya, jadi kayaknya sepertinya peraturan baru ini yang mau dibikin ini sepertinya balance antara karantina wilayah dan kepentingan pemerintah dan kepentingan masyarakat ya. Pemerintah dicari jalan tengah ingin jalan tengahnya seperti itu ya. Iya. Gimana tuh menurut teman-teman tuh? Terus ini kalau menurut gue ya, gue mau itu bahas tentang apakah pemerintah benar-benar tidak siap untuk memenuhi hak masyarakatnya, atau pemerintah nggak mau memenuhi hak masyarakat? Kalau menurut gue sih ini pemerintah setuju sama Aulia sih. Pemerintah kayaknya nggak mau bikin warganya panik. Terus kalau yang gue lihat juga ini undang-undang ini kan diterbitkan tahun 2018. Berarti ini ditandatangani oleh presiden kita yang sekarang. Nah, satu lagi, kalau dibilang pemerintah nggak sanggup untuk bayar untuk ngasih hak dasar untuk warganya ya, untuk pindah ibu kota kita ada dana, untuk yang lain-lain kita ada dana. Gue pikir sih ada dananya, cuman mungkin nggak bikin panik dulu untuk sekarang. Mungkin ada yang mau direncanain sebelum ngasih option terakhir, yaitu lockdown, yang memang nggak ada option lagi selain lockdown. Jadi memang ambil iya. Cuman agak aneh juga sih beberapa pemerintah. Gue baca di berita itu pemerintah buka donasi untuk mengatasi wabah virus corona ini. Jadi kayak buka rekening bersama gitu untuk masyarakat sendiri gitu. Agak aneh juga sih. Kayaknya kas negara. Iya. Nah, katanya beberapa ASN yang di daerah Jawa Barat katanya gajinya dipotong dalam 4 bulan ke depan. Belum valid sih. Iya. Enggak, kalau di gue sih menurut pandangan gue gitu. Kenapa nggak dilakuin untuk lockdown di Indonesia? Itu ya balik lagi kita ngebahas tentang ekonomi gitu ya. Karena Indonesia sendiri itu kan belum memiliki kestabilan finansial lah untuk hampir atau bisa dibilang 70% dari penduduk Indonesia itu berekonomi di kelas C dan D gitu, kalau gue istilahin gitu ya. Nah, sedangkan untuk negara-negara yang udah ngelakuin lockdown itu kayak di Jerman, di Spanyol, di Arab Saudi, New Zealand lihat dulu negaranya udah milikin kestabilan finansial semua gitu ya kan. Jadi Indonesia nggak berani untuk lockdown. Chaosnya itu loh, dia pasti ngebayangin gimana nanti setelah dibukanya atau dicabutnya status lockdown di Indonesia, yang orang-orang udah nggak ada simpanan lagi, nggak ada buat biaya kebutuhan sehari-harinya lagi gitu. Nah, pemerintah sendiri kalau menurut gua itu dari beberapa artikel yang gue baca, dari cara pola pikir pemerintah untuk ngambil tindakan gimana, itu takut dengan keadaan ekonomi kita yang bakal hancur nanti, dan mengembalikannya susah gitu. Cuman kalau gue sih berpatok sama dua orang besar di dunia ya, termasuk Anies dan satu lagi itu gubernur Libya kalau nggak salah gue gitu. Dia bilang gini, lebih baik kita mengutamakan manusianya dulu agar tidak mati, agar tidak meninggal, karena nanti ekonomi itu bisa diperbaiki oleh manusia-manusia yang masih tersisa, sedangkan kita tidak bisa mengembalikan manusia-manusia yang sudah meninggal gitu.
Itu Bahrain kalau nggak salah. Bahrain kan? Bahrain, Yang iya ngomong kayak gitu. Bahrain, Iya. gue lupa. Pokoknya Anies juga bilang kayak Iya. gitu. Jadi yang satu lagi nih siapalah gitu, Bahrain apa Libya apa di mana gitu. Biarlah ekonomi kita hancur daripada manusia kita yang hancur. Ekonomi masih Iya. bisa dibangun lagi, sedangkan manusia tidak bisa. Ya, makanya Dia jadi ngomongnya kayak gitu teman. ya kalau menurut gue itu juga lebih besar benarnya sih ya kalau menurut pribadi gue nih, karena gini, manusia yang tersisa itu masih ada nanti di situ yang ahli ekonom, ahli strategi, ahli dalam tata ekonomi pemerintah. Nah, orang-orang yang berkompeten nih yang harus dinaikin. Jadi kalau yang meninggal itu ya kita doain aja amalnya diterima gitu ya. Dan Amin. iya, ya maksudnya gini loh, bisa jadi itu terjadi seleksi alam setelah orang-orang yang meninggal ini. Mungkin yang orang meninggal ini orang yang udah ada jabatan, cuman kompetennya itu masih ada yang lebih baik dari dia gitu. Nah, nanti setelah itu akan digantikan oleh orang yang cerdas, yang lebih berkompeten lagi di dalam bidang tersebut gitu loh. Nah, itu kalau menurutku pribadi. Jadi kalau untuk perihal lockdown atau karantina wilayah atau pembatasan sosial apalah gitu, sebenarnya tujuannya sama. Gue yakin tujuannya sama gitu, untuk membatasin juga pergerakan dari terjadinya interaksi sosial di luar situ ya kan. Apalagi ini perkembangan virusnya itu luar biasa gitu. Sampai orang-orang yang positif aja itu nggak punya tanda-tanda sama sekali ya kan. Sampai yang kemarin gue yang mirisnya banget itu ada anak kecil di Malaysia gitu. Sekeluarga cuman anak itu doang yang positif. Dan karena iya, ini lihat nggak sih yang bener-bener itu kalau gue ngeliat yang ya gimana ya, nggak bisa diantar ke rumah sakit, nggak bisa ngejenguk dia sakit gitu. Iya, atau mungkin anak ini mungkin kegiatan besarnya itu mungkin kayak di pesantren atau di luar. Pokoknya ini pasti besar kemungkinan dia anak ini berkegiatan di luar yang jauh dari orang tuanya gitu. Terus pas dicek anak ini positif, yang keluarganya masih negatif atau masih OTP atau PDP gitu. Dan satu lagi nih yang gue paling suatu keresahan juga sih menurut gue, mungkin lo udah pada lihat videonya atau apa gitu, ngelihat ibu-ibu yang ngegas di mall nggak sih, yang pakai APD gitu. APD. Ya ada. Itu kalau menurut gue sih nggak ada akhlak sih ibu-ibu itu, kecemasannya berlebihan gitu ya. Iya. ODP gitu, APD gitu, ODP lagi. Enggak, maksudnya gini loh, ini iya kalau orang mah pasti kaget lah ya kalau udah ada masuk 2 orang yang pakai kostum cosplay yang selengkap itu gitu. Udah pernah itu kalau dibilang cosplay loh, cosplay untuk tim medis di garda terdepan loh, boleh. Nah, jadi orang pasti ngira tiba-tiba kok ada tim medis di dalam mall, berarti ada yang positif gitu. Malah enggak dong, saya kan mau belanja, duit saya ada, ini duit saya, gue mau belanja. Anjing nih. Iya maksudnya gini loh, ini gue kalau berdoa nih kayak yang gue update kemarin ya. Orang kalau kayak gini, kalau udah positif sakit gitu jangan masukin ke rumah sakit lah gitu. Bawa aja ke rumah Uya biar dibahas gitu masalah dia apa gitu. Ditanya dihipnotis gitu. Iya, padahal lu ya orang semuanya pada cemas pasti gitu. Cuman dia rezekinya lebih kali ya. Jadi dia bisa ngebeli APD yang semahal apa dijual di luar sana gitu. Cuman dia bodo amat lah, duit gua ada gitu. Kayak yang di video dia gitu, belanja di mall, duit gua ada, bodo amat, duit gua juga ada gitu. Cuman jangan gitulah ya kan. Orang yang ada lebih berduit juga dia karantina wilayah sendiri gitu di rumah, nggak ke mall. Orang-orang kaya juga
nggak pelesiran ke tengah laut gitu, nggak tahu kita ya gitu. Cuman ini si ibu gitu, jadi gimana ya, jadi viral. Ibu nggak malu Bu diviralin kayak gitu dengan kelakuan ibu yang egois gitu. Gue ngeliat ibu-ibu itu udah, oh ya Allah, penuh banget dada gue, berasa aduh pengen berkata-kata baik saya gitu. Aneh bener-bener dah, kenapa gitu. Sedangkan ironinya teman-teman kita di garda terdepan masih banyak yang belum pakai APD. Nah iya bener gitu. Orang itu pada masih pakai mantel hujan, yang masih pakai masker apa? Masker buat operasi, bukan yang N95 gitu. Ya sedih, apa ibu mau beliin gitu, terus kasih ke rumah sakit ya kan? Ibu dibawa ke mall, ya Allah, mall Bu, mall itu mah ya sterilnya juga dijaga, ada hand sanitizer gratis. Ada, ibu kalau mau mah bisa dimandiin sama hand sanitizernya itu gitu. Cuman kenapa mungkin orang pada ngeliat gitu ya pas dia masuk ke mall gitu. Tapi kayak mau menurut gue ya, gitu. itulah mungkin yang ditekankan sama pemerintah pusat juga. Kalau belum dikasih lockdown udah sepanik itu warga kita, apalagi kalau udah lockdown. Iya. Dan cuman di sisi lain kalau gue lihat, ketika pemerintah menghimbau untuk stay at home, physical distancing dan lain sebagainya, itu kayaknya nggak terlalu dipatuhi oleh digubris oleh masyarakat. Tetap himbauannya nggak terlalu berdampak signifikan dengan percepatan penyebaran virus corona, karena sekarang nih kita nih bukan melawan virus corona, kita nih berlomba sama virus corona. Gimana caranya tuh kita atau pemerintah cepat mengatasi virus corona. Kita harus lebih cepat mengatasinya daripada kecepatan dari penyebaran virusnya sendiri gitu. Virusnya untuk penyebarannya. Jadi kita tuh sekarang tuh berlomba, bukan atau melawan virus corona. Virus corona sekarang belum ada. Benar. Antivirusnya belum ada. Jadi kita yang bisa kita lakuin, gimana caranya untuk pemerintah cepat tanggap, habis itu jadi penyebarannya nggak seluas yang sekarang lah. Mudah-mudahan nggak lebih luas lagi, mudah-mudahan ya. Memang kalau makin hari tiap hari tambahan 100 pasien yang positif corona, ya kabar buruk yang kita dapatkan tiap hari ini cukup bikin beberapa orang panik juga, menyayat hati ya. Beberapa orang juga panik, dan ya mungkin kita bisa lihat beberapa video-video yang viral di sosial media yang kayak yang pakai ADP ke mall. Terus kemarin ada juga yang gue lihat ada ibu-ibu di mall habis itu marah-marahin orang yang belanja nggak pakai masker, dan ibu-ibu ini ngaku sebagai poluan. Nah, ibu-ibu ini marahin orang yang lagi belanja nggak pakai masker. Kenapa nggak pakai masker sini? Kamu tuh tahu nggak, nih nggak boleh belanja di sini. Udah kayak gitu loh. Paniknya di masyarakat. Ya, tapi kan masker juga itu susah kan. Gue lihat di video itu juga banyak orang nggak pakai masker, yang kena marah cuma dia aja. Iya, mungkin dia ada masalah pribadi kan jadi satu ini ya, satu objek gitu untuk pelampiasan kemarahan gitu. Cuman emang ini ada balik masalah pribadi mereka. Iya, mungkin kesel ngeliat si dia itu ngeslengean kali ya atau apa gitu. Cuman ini gue nggak tahu ini udah berhasil atau belum ya. Gue ngedapat updatean gitu dari artikel di di Instagram dari Indozone. Dia udah pakai centang biru gitu ya, berarti bisa dibilang keabsahannya oke lah gitu. Dia bilang gini, Profesor Didier Riholt dari IHU Mediterranean Infection di Prancis, walah namanya susah gitu. Pokoknya ada seorang profesor, dia berhasil menemukan obat virus corona dan bisa sembuh dalam 6 hari gitu. Jadi dia menemuin antivirusnya itu yang berproses di badan itu prosesnya 2 hari. Jadi 6 hari
dan kandungan obatnya itu hydroxychloroquine. Ya Allah susah banget gitu loh. Pokoknya ada gitu. Chloroquine, Dua namanya nama. chloroquine. Ya, chloroquine, hydroxychloroquine dan azithromycin. Gitulah. Pokoknya itulah gitu. Itu kandungan obatnya. Dan udah dicobain di daerah Bahrain untuk uji coba obat ini di 26 Februari 2020 kemarin gitu. Jadi mudah-mudahan ini kalau memang udah berhasil bisa diproduksi massal, terus bisa menanggulangi si virus corona yang udah terkenal di dunia inilah gitu. Cuman gini loh men, kebetulan kan istri gue ini orang farmasi nih, orang farmasi yang berkaitan sama obat-obatan, bikin antivirus dan lain sebagainya, racik obat dan sebagainya. Nah, untuk bikin antivirus ini kalau menurut istri gue yang sekolah di bagian ini, kalau ketika kita bikin antivirus ini itu butuh waktu 7 sampai 10 tahun. Kenapa? Karena gini, untuk bikin obat ini, antivirus ini, kita nggak bisa langsung ngasih pengetesan ke manusia sebenarnya. Harus ada pengetesan ke praklinis dan klinis. Praklinis ini maksudnya pengetesan kepada hewan tikus. Dan lihat hasilnya, kalau misalnya hewan tikusnya udah oke, kita beberapa tahun dicoba, habis itu dicobain ke manusia di tes klinis. Nah, setelah itu juga ada waktu juga untuk pengecekannya, dan kalau totalnya butuh waktu 7 sampai 10 tahun untuk dapatkan kalau vaksin ini sudah approve dan oke untuk disebar ke seluruh dunia. Nah, sekarang yang gue lihat sih kan, gue kerjanya di manufacturing juga. Salah satu departemen gue juga ada yang bagian alat medis, cuman dia bikin obat-obatan. Cuman ada juga teman gue yang bilang kalau misalnya udah banyak manufacturing di dunia ini yang berlomba bikin antivirus ini. Kenapa? Karena ketika mereka udah menemuin antivirus ini bekerja untuk corona, itu mereka akan punya mandat dan punya hak wewenang untuk membuat antivirus ini, dan semua perusahaan lain tidak boleh ada yang bikin antivirus ini sampai 15 tahun. Jadi selama 15 tahun ini cuma satu perusahaan itu aja yang bisa bikin. Copyright. Kalau misalnya ada yang mau minta, harus beli ke sana karena mereka yang menemuin. Nah, lewat dari 15 tahun, lewat dari 15 tahun baru nanti boleh perusahaan lain membuat antivirus yang sama. Disebar gitu. Jadi maksudnya boleh diproduksi massal oleh manufacturing yang bagian-bagian ini juga lagi berlomba juga untuk gimana caranya dapatkan vaksin atau antivirus ini gitu. Cuman waktunya memang kalau gue pikir sih nggak bisa secepat itu. Kalau misalnya ada tapi di kalau Solo, misalnya ada yang mungkin dicobain ke manusia, mungkin gue nggak tahu prosedurnya gimana, flow-nya gimana, regulasinya gimana. Cuman kalau menurut istri gue sih gitu di bidang farmasi. Tapi di Solo katanya kemarin ada ibu-ibu positif yang sembuh karena dia rajin minum jamu. Sama, gue juga minum jamu tiap hari sekarang loh. Iya, katanya ngaruh. Jadi si suaminya itu duluan positif terus udah meninggal kan. Jadi si ibu ini takut katanya. Jadi dia sekeluarga itu rajin minum jamu terus katanya. Terus Allah mungkin dapat. Iya, tapi ya boleh dicoba lah ya, mungkin untuk pencegahannya juga. Arifan lokal. Karena kalau sekarang kan udah banyak corona nih. Kalau balik lagi ke Indonesia, yang gue lihat sekarang nih, corona ini sampai sekarang belum ada antivirusnya, satu. Dan mereka yang udah sembuh sekarang ini, itu sembuhnya bukan karena obat, karena kebanyakan karena imunnya yang kuat. Ketika imunnya kuat misal melawan virus, mereka bisa sembuh sendiri. Nah, dan menurut WHO, dari 100% yang terjangkit corona, itu 98% bisa sembuh. Jadi kalau misalnya ada 1000 orang yang positif corona, itu 980% bisa sembuh sebenarnya dengan sendirinya. Cuman nggak tahu kalau di Indonesia kok agak banyak tinggi. Kalau lihat kurvanya sih, iya, death rate kita paling tinggi di Asia Tenggara juga. Kalau 8-10% ya kita.
Dan Iya kita padahal dan orang lain kalau lebih kita banyak ini dan kalau kita lihat positif. yang di Indonesia juga kurva yang mereka yang bisa sembuh juga nggak sekitar 5%, 6% kalau nggak salah. Jadi masih jauh harapan kita sampai 58% nih. Gimana nih? Ya, kalau menurut gue Penanganan sih, kita beda sama. iya penanganan yang harus dilakukan sekarang itu kayaknya kesadaran manusianya sih kalau menurut gue. Karena memang dibahas kemarin itu oleh apa sih pengamat pokoknya dari siapa ya, gue lupa namanya gitu. Adalah videonya gue ngelihat dia kayak nge-review gitu ya. Sebenarnya yang harus dilakuin ini udah jauh ke belakang kita karantina wilayah gitu atau semacamnya lah gitu. Dan kenapa negara lain itu udah ngelakuin karantina wilayah dan itu lebih berhasil? Karena kesadarannya itu untuk disiplin udah sangat besar men. Kayak Jepang sama Jerman itu dia ngelakuin lockdown dan benar-benar berhasil, seperti penanggulangan virusnya lah ya, penyebaran virusnya. Karena memang benar-benar orang itu kalau udah disuruh nggak kemana-mana ya nggak kemana-mana, nggak barbar kayak orang-orang di Indonesia gitu. Ya benar, sebenarnya di awal-awal Jokowi kan bilang kita belum ada rencana ke lockdown karena menurut Jokowi culture dalam tanda kutip ya, culture Indonesia itu beda sama negara lain. Iya, makanya. Jadi mungkin culture menurut Jokowi ini adalah ya orang-orangnya yang kayak masyarakat gini Indonesia gitu. itu belum siap. Makanya Jokowi benar. sekarang kan langkah-langkahnya itu kan bertahap sebenarnya. Di awalnya cuman social distancing, terus himbauan-himbauan doang, dan sekarang kan udah mulai agak tindakan-tindakan yang mulai agak represif nih. Udah bertahap sih sebenarnya. Jadi sebenarnya saya lihat kebijakan Jokowi lumayan tepat juga sih. Iya, maksudnya gini, semoga lah setelah ini kan udah ditingkatin namanya pembatasan sosial gitu ya. Ini udah benar-benar tolonglah, minta tolong saya gitu atas nama pribadi dan keluarga besar saya gitu. Untuk orang-orang yang suka keluar sana lah gitu. Karena yang bakalan terjangkit itu bukan dia doang gitu. Kasihan orang-orang lingkungannya gitu. Ya udah kayak si dibilang Bintang Emon yang kemarin itu cocok banget gue sama perasaan saya gitu ya. Kalau menurut gue, kalau ya lu meninggal nggak apa-apa ya nggak apa-apa, bebas, gue juga nggak apa-apa gitu, asalkan lu kalau udah meninggal jasad lo itu nguap gitu atau tiba-tiba hilang nggak apa-apa gitu, biar yang lain nggak kena gitu. Kesel banget gimana ya orang yang kayak gini gitu, yang nggak bisa dibilangin yang apa gitu. Indonesia ini. Santuy bener pak, santuy, kelewatan santuy yang kayak gini nih. Jadi ngeganggu ke orang lain gitu. Orang-orang yang nggak santuy terganggu karena orang-orang yang terlalu santuy ini. Jadi nggak bagus juga gitu. Presiden aja kagak didengerin bro. Imbauan nggak ada yang. Ya udah. Ini kalau menurut gue sih kita ngebahas gini tipis-tipis aja lah ya. Masalahnya nanti keresahan kita makin lama makin banyak gitu, makin nggak kontrol. Kita bahas ini aja, next episode aja. Woi ya nantilah kalau next episode nggak apa-apa. Pokoknya kita usahain gimana caranya nih orang pada denger kita lah gitu. Mana tahu sampai gitu Iya, sampailah ke hati dan sanubari terdalamnya gitu dengan pesan-pesan kita yang nyeleneh kayak gini gitu. Terus gue sih ya ini gue juga ngasih apresiasi juga buat garda terdepan, dokter, TNI, Polri, semuanya yang udah kerja. Mungkin sekarang mereka mereka mau tidur jam sekarang nih, kemungkinan. Ya karena sibuk banget. Terus ada iya, mungkin jam 6 terus dan juga apresiasi juga semua dokter dan teman-teman juga yang kayak teman-teman kita mungkin angkatan kita yang baru lulus, baru dapat gelar dokter, udah langsung terjun ke lapangan, harapin langsung virus yang kayak gini. Jadi kalau misalnya nih, kalau gue jadi orang tua dari misalnya gue jadi orang tua, anak gue ada dokter baru lulus.
terus dia langsung turun ke lapangan tuh gue sedih banget loh. Gimana nggak rasanya tuh? Gue juga respect semua pekerja lah. Pokoknya semua pekerja yang nggak bisa kerja kalau nggak di lapangan ya. Misalnya kayak driver, terus masinis kereta. Pokoknya yang berhubungan dengan public services gitu ya. Itu nggak bakalan bisa ninggalin pekerjaan dia karena memang dia harus bekerja untuk di berbagai macam orang juga gitu. Misalnya kayak masinis itu dia harus bekerja untuk transportasi. Iya. Intinya mereka bekerja untuk kita gitu. Jadi kita dukung. Iya. Kita Satu bikin lagi. jangan panik. Kita bikin suasananya kondusif, jangan bikin panik. Habis itu mudah-mudahan semuanya baik-baik aja. Benar. Iya. Dan satu lagi gue ini shout out mau respect ke orang kerja di pabrik yang memproduksi alat-alat APD, medisin, sama yang pokoknya berhubungan dengan medis lah, berhubungan dengan kesehatan. Dia masih bekerja memproduksi itu karena kebutuhan yang sangat mendesak dari berbagai konsumen gitu. Dia masih memproduksi alat-alat kesehatan sampai sekarang. Gue ngelihat yang di Jawa Barat dia produksi masker gitu. Ya UMKM semua tuh. Jadi karena produksi industri udah dibatasin, UMKM diturunin buat ngeproduksi masker gitu. Jadi semoga amal dan perbuatannya ini diganjar pahala lah oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Amin. Amin. Ya. Ustaz Habib. Aduh. Enggak, iya maksudnya semoga lah gitu. Lillah gitu kerjanya ya gitu. Jadi pahala juga lah. Apalagi masker nanti hitungannya panjang gitu. Pahalanya gak berhenti gitu, ya kan? Apalagi kebutuhan kayak sekarang. Udahlah. Amal jariah. Iya. Semoga selama masih dimanfaatin gitu apa yang dia kerjakan oleh masyarakat luas. Ya, semoga lah gitu ya. Nih luar biasa nih perbincangan pagi ini, belum apa-apa udah sedalam ini kita ngebahasnya gitu. Semoga kedepannya banyak lagi yang lebih aware, lebih memperhatikan, bukan untuk dia sendiri, cuman untuk orang-orang sekitar dia. Kalau memang lu sayang sama diri lu harus sayang sama orang lain gitu. Jangan lu egois gitu. Ya, di gue itu aja sih. Dan gue rasa obrolan pagi kita ini kita sampai di sini dulu aja karena masih pagi, banyak kegiatan yang harus kita kerjain juga ya kan Bre ya. Thank you udah ngobrol-ngobrol pagi ini, ngebahas karantina wilayah. Semoga semuanya berjalan lancar lah ya. Amin. Iyalah kita gini stay safe, tetap cuci tangan aja gitu. Kalau yang lainnya closing. Iya, closing lah. 1, Anyway, 2. episode kali ini kita kasih giveaway juga nggak? Enggak lah, kemarin aja kalau belum yang laku. sekarang ya. Ntar pokoknya kalau untuk giveaway kita harus share dulu ke umum gitu biar umum lebih dapat atensinya gitu. Biar ngikutin podcast yang ke depannya. Pokoknya yang sekarang udah dulu. Menurut gue sih dulu ya. Iya, kalem dulu lah, kalem gitu. Yuk, 1, 2, 3. Stay safe, tetap cuci tangan. Dan tetap cuci tangan. Stay safe everyone. Yuk, Bye. Bye.